Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong yorobun. Kenalin, nama aku Yuyun Oktavina. Jadi kali ini podcast kita mengusung tema Duksi, Duduk Menginspirasi. Karena narasumber kita kali ini akan memberikan inspirasi untuk orang-orang di luaran sana. Dan narasumber kita kali ini adalah salah satu orang yang luar biasa sekali. Karena beliau adalah orang yang cocok untuk mengisi duduk inspirasi pada kesempatan kali ini. Halo Kak Sufi. Halo Kak Yuyun. Gimana kabarnya hari ini? Ya sebenarnya tadi kurang sehat sih kalau masalah kabar. Kurang enak badan, tapi sekarang alhamdulillah udah sehat ya. Kayaknya sih sehat. Tapi kelihatannya sehat nih. Mungkin ingin bertemu Anda, mungkin saya lebih sehat gitu. Waduh. Mungkin. Atau jangan-jangan udah dikasih GWS sama Ayang nih? Waduh, saya belum punya Ayang dong. Waduh, sayang sekali ya. Padahal ganteng-ganteng, masa nggak punya Ayang ya nggak sih? Oke, kali ini dengar-dengar Kak Sufi ini terkenal sebagai salah satu fotografer, videografer, sama editor ya? Iya. Paket komplit nih, 3 loh. Tambah ganteng ya? Enggak, bukan. Kan paket komplit katanya. Iya, gantengnya dikit, tapi Ya bakatnya yang 3 itu yang luar biasa gitu loh. Oh gitu, ya. Iya. Nah, kita mau tahu nih, kira-kira Kak Sufi itu udah berapa lama sih jadi seorang videografer gitu? Kalau jadi seorang videografer itu sejak kapan ya? Coba sejak zaman SMP sih belajar ngedit. Udah lama banget ya? Udah dong. Tapi itu belajarnya otodidak? Otodidak, kayak belajar di YouTube. Tapi kalau dulu belajar di YouTube-nya di mana ya? Di warnet. Oh, karena belum punya HP kalau dulu. Iya, belum apa ya? HP-nya itu nggak dikasih sama orang tua, jadi harus ke warnet dulu cari di YouTube. Oh gitu. Belajarnya otodidak gitu. Kalau sampai sekarang sih nggak tahu ya berapa lama. Tapi udah lumayan lama lah ya, karena kan udah dari SMP ya. Ya dari SMP sampai sekarang, alhamdulillah sampai. Jadi Kak Sufi ini adalah mahasiswa KPI semester 5 ya guys ya, saya lupa tadi. Iya. Nah, dari SMP sampai sekarang udah semester 5 tuh udah lumayan loh. Coba kamu hitung, kayak saya agak lemah itu masalah ngitung-ngitung. Masa sih? Iya, coba kamu hitung berapa itu dari SMP sampai sekarang. SMP itu kelas berapa? Ya sekitar ya dari kelas 1 SMP lah. Oh berarti udah berapa ya? Udah berapa ya? 7 apa 8 tahunan gitu ya? Saya agak malas ngitung gitu. Kenapa malas ngitung? Nggak apa-apa, Anda bersemangat sekali ya kayaknya, sumpah. Iya kan, kita emang harus semangat. Udah lumayan lama kan jadi seorang videografer. Nah, biasa. Lumayan. Pastinya punya peralatan dong untuk tag video itu pinjem atau beli sendiri. Kan kalau di dunia ya, di dunia apapun ya, kayak di bidang apapun kita sebut itu gear ya, yang namanya peralatan ya. Iya. Kalau dari SMP dulu, yang pastinya pakai handphone, yang pastinya. Oh, iya. Belum punya kamera apa segala macam. Kalau sekarang udah punya kamera seperti. Punya kameranya sejak kapan? Kalau punya kamera itu dari sejak kapan ya? Aduh, zaman SMA kalau nggak salah sih. Oh, zaman zaman SMA itu udah menggunakan itu kamera. Aduh. Kamera apa tuh? Kamera Sony. Kamera Sony. Itu peralatan yang pertama pakai kamera Sony. Kalau belajarnya itu menggunakan itu minjem sama temen. Oh, dulu gitu. kan ada temen yang punya kamera, jadi ya minjem lah kan. Untungnya dikasih. Ada juga kan yang temen pelit gitu kan. Iya, jadi temennya loyal ya, royal. Ya alhamdulillah. Jadi belajarnya pertama kali itu kamera Nikon. Kamera Nikon. Kamera Nikon tipenya kalau nggak salah 1300D kalau nggak salah. Nah, dulu belajarnya itu belajar moto, bukan belajar video. Iya. Yang pertama kali. Jadi belajar moto hunting kemana misalnya kan ke pantai-pantai kalau di daerah kita ya kan. Suka jalan-jalan berarti? Itu pasti. Kayaknya semua orang deh. Ya Iya gitulah sih. pokoknya pertama kali itu menggunakan kamera Nikon. Itu punya teman. Kemudian ya itu di zaman SMA ya. Iya. Kemudian
masih di masa SMA itu beralih ke kamera Canon. Punya temen juga. Nah, waktu teman yang satunya namanya Depri ya, Depri. Itu punya kamera namanya kamera Canon tadi. Nah, kami ini kami bertiga berinisiatif untuk bikin video-video lucu. Oh gitu. Jadi, nah dari situlah baru belajar video kan menggunakan kamera Canon tadi. Oh, untuk alat-alat yang digunakan ngedit itu pakai apa tuh? Untuk ngedit terlalu ya. Tadi belum selesai. Oh iya. Kalau tadi kan di SMA tuh belajar ngerekam video gitu kan untuk video-video lucu, dan sekarang di masa kuliah ini itu menggunakan kamera Sony. Karena selera saya di kamera Sony. Jadi sekarang alhamdulillah belinya itu kamera Sony. Dan untuk lensa-lensa sih banyak tipenya. Iya. Tadi apa? Itu ya ngedit ya? Iya, kalau ngedit pakai apa? Dulu pastinya menggunakan HP. Oh iya. Kalau sekarang? Kalau sekarang itu menggunakan laptop. Oh, laptop. Kita beralih dong, berkembang dong. Masa HP doang. Terus laptopnya itu kira-kira yang dibutuhin untuk ngedit itu minimal RAM berapa kira-kira? Untuk RAM minimal sih tergantung aplikasinya ya. Yang saya gunakan itu aplikasi Adobe Premiere Pro. Jadi untuk RAM-nya itu minimal 8 GB. 8 GB? Ya. Kalau di bawah 8 GB, waduh nge-lag-nya minta ampun. Kalau misal kakak pernah nggak sih nyobain aplikasi-aplikasi yang lain gitu? Sebelum menggunakan itu beralih ke Adobe Premiere Pro, sebelumnya menggunakan itu aplikasi Sony Vegas namanya. Sony Vegas. Itu hampir sama juga, fitur-fiturnya hampir sama, tapi lebih bagus Adobe Premiere Pro. Ya tergantung selera sih ya. Dan tergantung laptop juga. Tadi kan kalau di bawah 8 GB, waduh itu nge-lag minta ampun. Tapi kalau menggunakan aplikasi Sony Vegas, insya Allah nggak nge-lag amat lah. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi untuk lensa itu kakak punya semua? Nggak punya semua, nggak dong. Punya salah satu aja? Nggak dong, mahal. Karena mahal Yuyun. Kalau lensa sekarang untuk itu ya, saya kan di dunia wedding kan. Iya. Jadi kalau untuk video lensanya menggunakan itu lensa lensa 16 mm f1,4. Nah, itu lensa wide. Kalau untuk lensa fix, untuk moto biasanya biar bagus gitu hasilnya menggunakan lensa fix 50 mm f1,8. Nah, itu lumayan bagus lah dan harganya murah juga gitu. Karena belum mampu untuk beli yang mahal, Yun. Kira-kira lensa yang kakak sebutin tadi itu berapa budget yang diperlukan? Sekitar berapa ya? Sekitar kalau lensa yang saya gunakan sekarang itu lensa 16 itu harganya sekitar 6 juta. Untuk lensa fix tadi kan agak murah itu, udah lama juga dibeli kan. Jadi harganya sekitar 1 jutaan doang. 1 jutaan? Iya. Doang? Ya kalau di dunia fotografi ataupun videografi 1 juta itu lumayan murah gitu. Nah, kira-kira untuk budget yang udah dikeluarin segitu tuh udah kebalik modal atau bahkan udah punya untung gitu? Ya, alhamdulillah sih. Karena kan sekarang udah saya bilang tadi terjun di dunia wedding kan. Jadi alhamdulillah jobnya ya lancar lah. Semoga lancar terus. Amin ya Allah. Amin. biar beli alat-alat baru, gear baru tadi ya kan gitu. Alhamdulillah biar yang lebih mahal gitu kan, yang kualitas juga bagus. Biar gitu. bisa moto Yuyun, biar bisa videoin Yuyun ya kan. Iya. Terima kasih sudah punya niat untuk motoin saya. Ya Yuyun, nanti kabar ya. Iya. Terus apa ya? Proyek apa aja sih yang udah kakak ambil untuk selama kakak terjun di dunia ini gitu? Di dunia apa? Di dunia pervideoan, perfotoan ini. Kalau video sih udah banyak ya, lumayan banyak. Kalau di kampus sendiri itu ada proyek bikin profil fakultas dakwah. Jadi proyek kemarin proyek kampus yaitu bikin profil gitu. Bikin profil, terus ada proyek
apa ya? Kemarin ada acara BI juga. BI. Ya, ada acara BI juga. Udah lupa sih. Kalau job-job kecil banyak. Oh, berarti kalau lumayan ya. Ya alhamdulillah kalau terjun di dunia videografi. Apalagi foto. Kalau foto sih belum terlalu jauh ya karena baru di dunia wedding itu baru terjun kemarin. Oh, baru. Iya. Itu ikut gabung sama orang atau berdiri sendiri independen? Enggak, gabung. Oh, gabung. Kemarin di rekrut apa diajak ya? Enggak tahu. diajak. Oh, diajak. Diajak sama itu nama brandnya Segar Moto. Oh, Segar Moto. Iya, Segar Moto. Itu udah berapa lama ikut? Kalau dari abangnya baru sih katanya, baru sekitar 2 tahun. Tapi alhamdulillah udah besar namanya. Oh, udah terkenal ya? Ya alhamdulillah karena mungkin kualitas lah ya. Ya, kualitas fotonya bagus-bagus gitu kan. Jadi saya belum terlalu jauh kalau masalah foto, tapi kalau videografi alhamdulillah udah gimana gitu. Nah, aku lihat-lihat nih di video-video hasil karya kakak itu kan semuanya berkaitan dengan musik ya. Dan setiap video itu kan pasti butuh musik untuk menghidupkan. Ya backsound lah. Iya, backsound. Nah, kira-kira kakak ambil musik itu di mana? Itu download atau gimana gitu? Yang pastinya download. Ya. Kalau beli saya belum itu sih Yun, belum pernah ya. Tapi kalau videografer yang profesional itu pastinya beli. Iya, ada alamatnya. Seperti yang kita lihat kan itu hasil karya Kak Sufi itu bagus-bagus, sudah banyak juga diakui masyarakat kan. Alhamdulillah. Iya. Ya punya Kak Sufi kan punya akun YouTube sendiri. Ya, jadi punya akun YouTube bersama sih, bukan sendiri ya. Iya. Nama akun YouTube-nya itu Pemus Official. Jadi itu kontennya apa aja? Itu cover lagu. Atau kita bikin lagu karya kita sendiri, yang pastinya karya kita sendiri ya. Kalau cover itu sekarang udah susah karena takutnya copyright. Pasti kita dituntut gitu yang pastinya gitu. Jadi kami itu ada channel Pemus Official tuh. Pemus itu kepanjangannya pencinta musik. Oh, pecinta musik. Seharusnya pemus sih, kan pencinta musik. Kalau pemus, pencinta musik gitu. Beda gitu. Kan, kayak orang Batak ya. Iya. Beda itu sih. Tapi sampai kalau sekarang sih lagi vakum. Lah kenapa vakum itu? Kayak sok sibuk aja sih. Oh, sok sibuk. Iya. Padahal emang sibuk ya sih kayaknya. Enggak juga, enggak sih. Oh, enggak. Ya nanti mulai upload lagi lah nanti. Itu nanti bakalan ngehasilkan karya-karya sendiri atau lanjut cover-cover lagi? Rencananya sih ya tergantung tren ya. Biasanya kan kalau sampai sekarang sih masih ada yang cover lagu. Jadi kita masih ngikut juga cover lagu. Untuk karya sendiri alhamdulillah banyak stoknya. Banyak stok. Kemarin udah rekaman masalahnya. Tapi belum dibikin video klipnya. Berarti stok tinggal nunggu video-videonya aja gitu? Iya, tinggal nunggu video klipnya aja. Oh, gitu. Iya sih. Untuk kedepannya sih, kalau bisa itu sih karya-karya sendiri aja ya kan. Ya, kita doakan saja semoga hasil karya sendiri. Amin. Gitu kan. Amin. Terus untuk video-video itu kan tag sendiri. Nah, itu punya partner atau memang sendiri ngetagnya? Tergantung project. Nah, kalau misalnya project ya bikin profil fakultas dakwah kemarin, itu butuh partner. Seharusnya kan ada 3 orang tuh, termasuk saya 3 orangnya. Nah, jadi seharusnya dibagi itu kan. Dibagi tugas. Ada yang script writer, kameramen gitu ya kan. Tapi kemarin ada yang nggak nimbrung, jadinya kan gimana gitu, cuman orang 2 gitu yang ikut. Seharusnya ada tim, banyak timnya harusnya bikin project gitu. Karena itu termasuk project besar. Kalau project kecil-kecilan ya misalkan wedding misalkan ya, ada kliennya minta video gitu. Ya itu bisa digarap sendiri. Nggak perlu tim, nggak perlu rekan-rekan yang lain gitu. Berarti nggak semua project yang butuh tim gitu? Nggak dong.
Kalau butuh tim ya job wedding berapa, dibagi ke teman-teman berapa kan, dapat kita berapa cuman ya gitu dikit banget ya. Dikit banget. Kalau masih bisa dihandle sendiri ya. Iya, kenapa harus punya tim? Iya, ngajak orang gitu, ada partner. Ini kita butuh motivasi nih dari Kak Sufi biar yang lain itu para orang-orang yang pemuda-pemuda di luaran sana itu terinspirasi untuk menjadi seperti Kak Sufi atau bahkan lebih dari Kak Sufi. Silakan Kak. Apa ya motivasinya Yun? Kalau saya disuruh ngasih motivasi, waduh, saya juga butuh motivasi. Waduh. Jadi gimana ini? Ya gimana ya? Jadi untuk teman-teman di luar sana yang lagi nonton, bagi kalian yang punya skill di bidang videografi atau maupun fotografi, teruslah belajar, asah skillnya, jangan di situ-situ saja, jangan pernah malu, harus berani mencoba. Terus untuk belajarnya harus konsisten, jangan pernah takut untuk mencoba. Gitu sih. Itu ya. Semoga menginspirasi ya. Ya semoga ya Allah. Oke, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di Duduk Menginspirasi episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Sufi udah jadi narasumber hari ini.